Suruhan untuk meninggalkan syirik justru dituduh mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati, memuliakan orang-orang saleh. Ini kan kuburan aulia, ya. Kita datang sini untuk memuliakan mereka. Masa dibilang syirik? Adhara lahum syaitan. Demikianlah syaitan menyesatkan manusia. Biar rezekinya makmur. Amin. Doain anggota biar sabar, nggak terpengaruh komunis dan hasutan. Doain orang-orang baik, jendingnya rombongan, doain semua orang-orang yang sama Awik Walid doain. Tapi nggak pernah bisa Awik kering, doain mereka. Jangan doain anak-anak Walid pada cepet kawin, jangan. Ya, pada kawin pada berhenti Walid, pada kurang aja. Dia mau kawin nyembit mau guru Walid. Nah, ini orang-orang separuh setan Walid. Doain bulan puasa ayo mau umroh lagi. Amin. Doain Walid. Mau Walid tanya, dari mana duit banyak banget? Walid yang kayak tanya. Kan dulu dia mengaku biasa nipu. Pokoknya kemana kayak Walid? Awik pasti bisa mampu beli apaan jadi. Itu, pokoknya asal doain anak-anak biar pada mantap. Aku pada berhenti, mobil ketarik Walid. Ya, jadi kok ya, sebentar. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyuruh kita untuk mengikhlaskan ibadah kita, agama kita untuk Allah Jalla wa'ala semata. Kita tidak boleh menyekutukannya. Di dalam Al-Quran Allah juga menerangkan lawan daripada ikhlas, lawan daripada tauhid, yaitu syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Dan penjelasan Al-Quran tentang tauhid dan syirik di dalam Al-Quranul Karim itu dengan berbagai cara atau dengan berbagai metode, baik ya metode penjelasan tentang dengan seruan kepada tauhid, larangan dan larangan daripada syirik, baik dengan metode menerangkan umat-umat dahulu yang dibinasakan dikarenakan syirik yang mereka lakukan, dan umat-umat yang Allah selamatkan dari azabnya dikarenakan tauhid yang mereka tegakkan dan bukan dikarenakan mereka bukan para pelaku syirik, ya. Dengan Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang syurga dan neraka, ya, yang pintu syurga terbesarnya adalah tauhid, ya, dan berbagai metode lainnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, sehingga penjelasan tauhid dan syirik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yafhamu abladul amah, orang awam yang paling rendah EQ-nya, yang paling dungu dapat memahaminya. Ada orang awam yang enggak paham firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama mereka, ibadah mereka tersebut untuk Allah. Adakah orang awam ya karena EQ-nya yang rendah sehingga dia tidak paham firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Adakah orang awam dengan EQ-nya yang rendah tidak paham tentang firman Allah, fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadahlah engkau kepada Allah dengan ikhlas. Adakah orang awam yang paling karena EQ-nya yang rendah sehingga dia tidak memahami firman Allah Jalla wa'ala, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, jangan engkau menyekutukan Allah karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan syurga untuknya dan tempatnya adalah neraka. Tiada penolong bagi para pelaku syirik di hari kiamat. Juga firman Allah Jalla wa ala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan apabila mereka, setelah Allah menyebutkan beberapa nabi dan rasul, berbuat syirik dan mati belum bertobat dari itu, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka seluruh ibadah yang pernah mereka kerjakan akan hangus. Atau firman Allah Jalla wa ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, dalam surat Az-Zumar. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik sekali saja dan mati belum bertobat darinya, maka seluruh ibadahmu, amalanmu yang begitu banyak, yang begitu hebat akan hangus dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini ancaman Allah kepada nabinya dan kepada para rasul yang mereka sangat jauh dari perbuatan syirik. Lalu bagaimana jika yang melakukan syirik itu selain mereka? Ayat-ayat di atas
Ya, cukup jelas. Ya. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah semata dan menjauhi atau meninggalkan syirik. Ancaman yang begitu keras dari Allah kepada para pelaku syirik. Yafhamuhu abladul ammah. Orang awam yang paling rendah EQ-nya, paling dungu, bisa memahaminya. Tetapi karena hidayah itu di tangan Allah, justru tak sedikit orang-orang yang dikatakan cendekiawan, orang yang IQ-nya sangat cerdas, ya, tokoh, bahkan dikatakan sebagai ulama, sebagai mereka S1, S2, S3 yang belum S-telernya dalam pendidikannya, justru tidak paham apa itu syirik dan apa itu tauhid. Padahal ayat-ayat yang membahas tentang tauhid dan syirik, yafhamuhu abladul ammah, itu jelas dan gamblang sehingga orang awam yang paling dungu, yang paling rendah EQ-nya sekalipun dapat memahaminya. Kenapa? Karena dia belum terkotori dengan filsafat, dengan syubhat, atau ya belum dikuasai oleh hawa nafsu. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تناقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Kemudian setelah terjadinya berbagai penyimpangan, berbagai fitnah, setelah meninggalnya Nabi, wafatnya para sahabatnya, muncul berbagai pemahaman yang menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabatnya. Banyaknya ulama su, da'i-da'i yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka Jahannam. Syaitan pun mulai memperlihatkan ikhlas tauhid dengan image tauhid, image ikhlas menjadi image yang negatif, sehingga seruan kepada tauhid, seruan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, seruan untuk meninggalkan syirik justru dituduh mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati, memuliakan orang-orang saleh. Padahal yang dilarang bukan ziarah kuburan. Yang dilarang melahap berkah di kuburan, melakukan ritual-ritual syirik, ritual-ritual bid'ah. Agar mereka terjaga dari syirik, agar mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah, berdoa kepada Allah bukan kepada selainnya. Justru dituduh tanaqusi salihin wa taqsiri fi huquqihim. Itu mereka orang-orang yang enggak memuliakan orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang tidak mau memuliakan habib-habib, wali-wali Allah. Wa taqsir, mereka adalah orang yang kurang terhadap hak-hak para wali, hak orang-orang saleh. Ini kan kuburan orang saleh, ini kan kuburan aulia. Ya. Kita datang sini untuk memuliakan mereka. Masa dibilang syirik? Azhara lahum syaitan. Demikianlah syaitan menyesatkan manusia. Dan sebaliknya, wa azhara lahum syirk billah fi suratil mahabbati salihin wa atba'ihim. Ketika diingatkan jangan berbuat syirik, jangan menyembelih untuk selain Allah kepada kuburan yang dikeramatkan, jangan berdoa kepada orang yang telah mati, jangan titipkan ibadahmu kepada mereka, langsung kepada Allah. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ritual ibadah. Maka mereka menjawab, ini bukan syirik, ini adalah bentuk cinta kita kepada orang-orang saleh. Dan sebagai bukti bahwa kita mengikuti mereka. Bukan syirik. Pada jelas-jelas syirik. Apa itu? Menyembelih untuk selain Allah. Memang dia ucapkan bismillah, tetapi tujuannya mendekatkan diri kepada wali fulan. Bahkan sebagian mereka terang-terangan, sebagian mereka dusta. Ketika sudah terpojok mereka bilang, enggak, kita akan berdoa kepada Allah. Cuma di kuburan. Tapi mintanya sama Allah. Salatnya untuk Allah. Tetapi sebagian mereka, ya, karena sudah ada jejak digital, nggak bisa bohong lagi. Jelas-jelas itu dia minta kepada kuburan, kepada wali yang ada dalam kuburan tersebut, minta uang. Apa bacaannya itu apa? Ya, warna merah yang mulus-mulus, ya semakna itulah. Ya, jelas-jelas manggil wali. Dia manggil orang yang dikatakan ulama.
Bib, fulan, tolong ya, nanti begini begitu. Jelas. Ya. Sebagian mereka ngeles. Oh enggak. Kita doanya sama Allah, ibadah kita kepada Allah, sembelihan kita untuk Allah. Cuma di kuburan. Baik. Kenapa di kuburan? Ada apa dengan kuburan? Kenapa dikhususkan di kuburan? Kenapa enggak di dekat masjid? Kan masih lebih dicintai oleh Allah. Mana lebih dicintai oleh Allah, masjid atau kuburan? Kenapa khususkan kuburan? Kenapa zikirnya ke kuburan? Kenapa salawatannya ke kuburan? Kenapa sembelihannya ke kuburan? Kenapa zikirnya ke kuburan? Yasinan ke kuburan? Coba jawab. Ya, kuburan. Ya apa? Ya, lebih dicintai oleh Allah daripada masjid? Enggak mungkin. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam masjid. Oh, karena di sini lebih berkah. Nah, itulah syirik. Namun itu syirik kecil, bukan syirik besar yang membatalkan Islam. Ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i dan secara takdir kauni, maka itu adalah syirik kecil, melahap berkah. Terlebih lagi dia melakukannya di sisi kuburan, yang dengan itu dia telah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, masajid. Dan di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda beberapa hari sebelum wafatnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan orang-orang saleh dari mereka sebagai tempat-tempat mereka ibadah. Oh enggak, ini kan bukti cinta kita ke orang saleh. Bukti kita memperhatikan kemuliaan mereka. Ini beliau wali fulan, tidak diragukan kewalian beliau. Maka kita di sini yasinan untuk Allah, nyembelih untuk Allah, salat untuk Allah. Tetapi ini bentuk cinta kita kepada Habib ini, wali ini, maka kita lakukan di pemakamannya. Andai kata sekedar alasan karena cinta, ya, karena kalau dia bilang di situ lebih berkah, lebih cepat ijabah, jelas syiriknya, ya kan? Oh enggak, bukan karena di sini lebih berkah, karena udah terpojok mungkin, ya. Bukan karena ini tempat lebih keramat, bukan Ustaz, bukan wahai Wahabi, tetapi kami lakukan di sini sebagai bentuk cinta kami kepada beliau dan beliau ke orang soleh. Cinta orang soleh kan boleh. Cinta wali Allah kan boleh. Pertanyaannya, Nabi, Rasul, Nabi, Allah, tokohnya para wali, setinggi-tinggi derajatnya para wali, mereka masih di bawah para Nabi dan para Rasul. Wali Allah yang paling tinggi itu adalah para Nabi dan para Rasul. Pernahkah para sahabat Nabi SAW yasinan di kuburan Nabi? Di kamar Aisyah, padahal dekat. Ada ngantri ribuan masyarakat di Madinah, ngantri masuk kamar Aisyah. Ngapain? Yasinan bro, kuburan Nabi, makam. Bentuk cinta Nabi, bukan ilah berkah. Enggak Ustaz, cuma cinta Nabi. Wahai Umar, izinkan wahai. Enggak, Umar enggak melakukan, Abu Bakar enggak, Utsman enggak, Ali enggak, istri-istri Nabi enggak, anak-anak beliau kagak, cucu-cucu beliau juga kagak. Ya, meninggal para sahabat Nabi di masa tabi'in juga tidak. Bukankah mereka lebih paham tentang cinta orang saleh? Bukankah mereka lebih cinta kepada orang saleh daripada kita? Apalagi kuburan yang ada di sisi mereka, kuburan Nabi. Bahkan di kuburan Baqi' juga tidak ada. Di masa Nabi juga tidak demikian. Tidak pernah Nabi. Yuk kita kali ini yasinan di kuburan Hamzah Uhud. Sebagai bentuk cinta kita kepada Hamzah yang telah mati syahid dalam perang Uhud. Yuk yasinan sana yuk. Ziarah kubra sebelum Ramadan, kita yasinan, kita salawatan. Tidak. Andai kata itu adalah bukti cinta ke orang saleh. Tapi ingat, iblis dan bala tentara itu licik. Ya. Awal-awalnya ya diberikan bisikan cinta orang saleh. Setelah itu iblis beranjak ke langkah berikutnya. Di sini lebih keramat,
lebih berkah, lebih diterima oleh Allah, lebih besar pahalanya. Jatuh syirik ke kecil. Kalau udah sampai tingkat itu, maka syaitan akan menyatakan, gak usah langsung ke Allah, titipkan aja ke mereka, nanti biar wali ini yang menyampaikan kepada Allah. Karena kita ini para pendosa, para wali ini kan suci dari dosa. Lebih baik kita titipkan kepada mereka aja, ibadah sembelihan kita, ibadah baca Al-Quran kita, ibadah salat, nanti biar mereka yang sampaikan kepada Allah doa dan pesan kita ini. Maka sudah menjadi syirik besar, syirik Abu Lahab CS, yang Allah sebutkan di dalam ayat ketiga dari surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah akan mengampuni orang-orang yang melakukan dosa-dosa di bawah syirik, walaupun ketika mati mereka belum bertaubat darinya. Nah, di dalam hadis Anas, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau datang tidak membawa dosa syirik, artinya walaupun dulu dia pernah berbuat syirik tapi sebelum matinya sempat bertaubat, atau memang sama sekali tidak pernah melakukannya, maka aku akan datang membawa ampunan seluas dunia pula untukmu. Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati tidak melakukan dosa syirik, maka dia pasti masuk syurga. Wa man mata wa huwa yusyriku billahi dakhala an-nar. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa yang mati dan dia membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk neraka. Oleh karenanya tauhid adalah pondasi dakwah para nabi dan para rasul. Intisari dakwah mereka. Mereka mengawali dakwah mereka dengan tauhid, berjalan di atas tauhid, dan mengakhirinya dengan tauhid. Kita berawal dengan tauhid jamaah, dan harus hidup di atas tauhid. Dan kita juga harus meninggalkan dunia ini dengan tauhid kalau kita ingin meraih syurga Allah. Itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk syurga. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mentauhidkannya dan mampu mengucapkan la ilaha illallah tatkala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Ini maknanya. Oleh karenanya Nabi SAW dalam kondisi sakit parah 5 hari sebelum wafatnya, dalam Sahih Muslim, di depan ahli tauhid, di rumahnya ahli tauhid, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Beliau sakit parah, sedang sakit parah. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun dia tidak menyembah itu kuburan, bukan karena pemilik wali yang ada dalam kuburan tersebut dia salat, ya, paling minimnya itu menjadi sarana ya kepada syirik dan Islam, ya, karena dosa syirik itu sangat berbahaya terhadap agama seseorang. Maka Allah dan Rasulnya tidak hanya mengharamkan syirik saja, bahkan seluruh sarana yang menurut pandangan atau hitungan sebagian manusia nggak mungkin bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik, tetapi tatkala agama melihat itu bisa menjadi sarana syirik, haramkan oleh agama kita. Walaupun sekilas ketika kita melihatnya kayak jauh deh, orang akan jatuh ke dalam syirik dengan sarana itu. Sebagai contoh jemaah, apa? Larangan sholat setelah waktu subuh. Yang kedua, larangan sholat di saat matahari sedang terbit. Kenapa? Karena di saat matahari terbit, di sana ada orang-orang yang menyembah matahari. Setelah subuh, kenapa? Karena sudah dekat dengan waktu ibadah orang yang menyembah matahari. Dekat saja udah dilarang, demi menjaga kemurnian tauhid. Demikian juga larangan sholat setelah asar dan di saat matahari terbenam. Kenapa? Karena di saat itu ada orang yang menyembah matahari di saat terbenamnya. Nah,
Demikian juga Nabi SAW menghukumi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah telah berbuat syirik, diharamkan dalam Islam. Walaupun nggak ada tujuan mengagungkan dia seperti mengagungkan Allah, karena itu bisa menjadi sarana. Bahkan terkadang Nabi melarang para sahabatnya menggunakan suatu kata walaupun kandungannya tidak mengandung kesyirikan, tatkala kata tersebut identik ya dengan tauhid dan untuk Allah Jalla wa Ala. Sebagai contoh, ketika terjadi kecekcokan antara seorang sahabat Nabi dengan Yahudi, maka sahabat ini datang dan menyatakan, nastaghitsu bin Nabi, ayo kita istighatsah kepada Nabi. Nabi hidup waktu itu, hadir dan mampu membantunya. Istighatsah di sini secara etimologi artinya apa? Minta bantuan. Tetapi karena kata istighatsah itu datang dalam Al-Quran dan hadis adalah tentang ibadah untuk Allah, identik dengan ibadah kepada Allah, maka Nabi menyatakan, innahu la yustaghatsu bi, jangan istighatsah kepadaku. Artinya Nabi melarang mereka menggunakan kata istighatsah kepada Nabi, walaupun maksud mereka minta tolong kepada Nabi. Ya, dan Nabi mampu menolong mereka terhadap Yahudi tersebut. Nabi hadir, Nabi masih hidup. Tetapi karena kalimat istighatsah itu adalah identik dengan ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah, Nabi larang untuk menggunakannya kepada selain Allah. Lihat bagaimana semangat Nabi kita SAW menutup pintu-pintu syirik, sampai-sampai beliau bersabda menjelang wafatnya, la tattakhidu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku id, sebagai id, tempat yang dijadikan ibadah rutinitas atau didatangi secara rutinitas bermusiman. Dilarang oleh Nabi. Oleh karena para ulama dalam membahas haji umrah tidak pernah satupun di antara mereka yang menyebutkan secara khusus bahwa di antara sunnah haji dan umrah adalah ziarah kuburan Nabi. Bukan nggak boleh, tetapi bagi orang yang sudah ke kota Madinah dan ke Masjid Nabawi, maka sekaligus dia dianjurkan ziarah kuburan Nabi dan ziarah Baqi'. Tetapi ketika dia berangkat umrah dengan niat saya akan khusus ya ziarah kuburan Nabi, itu Nabi tidak benarkan. La tattakhidu qabri 'ida, dan Nabi menyatakan la tushaddur rihal illa ilal masajid thalatha, tidak boleh melakukan safar yang jauh melelahkan karena tempat kecuali pada 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Oleh karenanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, pohon yang dahulu pernah terjadi baiat di bawahnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, idh bay'unaka tahta asy-syajarah, di masa Umar itu pohon ditebang dan diangkat seakar-akarnya sehingga tidak diketahui lagi bekasnya atau di mana pohon itu berada. Kenapa? Karena beliau khawatir jika pohon tersebut suatu saat akan dikeramatkan dan dilahap berkahnya. Kalau di Indonesia mungkin Umar akan dituduh Wahabi ini, Umar nih ya, Wahabi ini nggak menjaga situs-situs Islam. Demikianlah mereka, para nabi dan para rasul serta para pengikut mereka menjaga kemurnian tauhid dan menutupi pintu-pintu yang dapat menyerumuskan manusia ke dalam syirik sebagai bentuk cinta mereka kepada manusia, umat manusia. Karena sebagian orang ketika kita bahas tauhid dan syirik, lah semua dalam neraka, cuma kalian aja yang masuk surga. Macam seperti seakan-akan kalian ini sudah menjadi panitia surga. Iya, boleh dong kami ikut jadi panitia surga. Atau kalau memang udah penuh dengan golongan kalian, sisain dikit aja di depan pintu surga untuk kami juga boleh. Suka mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan, neraka. Padahal kita bahas umum, kecuali kita tunjuk batang hidung. Nah, tuh yang nama fulan Habib fulan kafir, musyrik, yang nama Ustadz fulan kafir, musyrik, neraka. Nah, itu baru ekstrim. Yang kita bahaskan tauhid, ayat hadis yang menyuruh kepada tauhid, ayat hadis yang melarang syirik, yang memerintahkan manusia untuk menjauhi syirik dan sarana-sarana syirik dengan ayat dengan hadis. Nah, adapun individu manusia, surga nerakanya mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun kita sampaikan karena kasih sayang kita kepada manusia. Karena syirik, apabila
Karena syirik itu apabila syirik besar, telah kita ketahui tadi, menghanguskan seluruh ibadah seumur hidup kalau dia mati belum sempat bertobat darinya. Dan kalau syirik tersebut adalah syirik kecil, maka ibadah tersebut hangus, tidak bernilai di sisi Allah, dan dia menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, riya dan sum'ah.